Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GP Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Ini adalah minggu terakhir bulan Januari Bapak Ibu. Tidak terasa kita hampir menjalani 1 bulan, 1 bulan sampai dengan hari ini. Kita bersyukur, mari kita terus beribadah dengan penuh sukacita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa, mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita berdoa. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan-Mu melewati kehidupan selama 1 bulan di bulan Januari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan masih bisa beribadah melalui ibadah secara online. Tuhan, kami minta berkat-Mu dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Dari hati kami yang mengasihi Tuhan, dari hati kami yang sungguh-sungguh beribadah, biarlah Engkau memberkati kami semua. Engkau melawat kami semua, tubuh, jiwa, dan roh kami disegarkan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, Engkau mengurapi dan dipakai menjadi berkat saluran kuasa Tuhan nyata bagi kami semua yang beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dengan penuh sukacita, dengan antusias kami beribadah, dan kami alaskan doa kami untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kami. Segala kemuliaan tertuju hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan Yesus, Engkau baik, Kau sungguh
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tak tuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tak tuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tak tuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, semua pujian penyembahku kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami rindu menikmati-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami saat ini berada, Tuhan Kau hadir. Kau hadir bagi kami. Kau menguatkan setiap hati yang lemah Tuhan. Engkau memberikan sukacita. Engkau yang membangkitkan semangat Tuhan. Glory, haleluya. Di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Haleluya, haleluya. Glory. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun engkau berada saat ini, di rumah-rumah pun Tuhan hadir. Sembah Dia, sembah Dia. Ya Maya Shikara Maya segarkan jiwa kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau sudah memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, bagi nama-Mu yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, yaitu satu-satunya nama, nama Yesus, Tuhan kita yang berkuasa. Berikan Dia kemuliaan, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Mari panggil namanya, katakan Yesus, nama itu memikat hatiku.
mari bersama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau. Ku sembah, dapat ku membalas kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Engkau ku sembah. Haleluya. Tak dapat kasih-Mu Tuhan besar. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati kita, sambut berkat firman Allah. Setelah kita menyembah dan memuji Tuhan dengan hati yang tulus, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mari waktunya Tuhan memperlengkapi kita dengan kebenaran firman-Nya, supaya jalan-jalan hidup kita tahun ini berjalan di dalam jalan yang Tuhan mau. Mari kita berdoa, Tuhan berkati kami dengan berkat firman-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai setiap perkataan dalam urapan Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk para pelayan Tuhan, pemuji pemusik dan juga penari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir bulan Januari, ya. Dan bulan depan kita akan mempelajari firman Tuhan dengan subtema yang baru di bulan Februari bulan depan, yaitu New Wine in Quality of Character, pembaharuan karakter. Itu yang kita akan pelajari bulan depan. Persiapkan hati saudara. Baik Bapak Ibu sekalian, di minggu terakhir ini judul khotbahnya adalah Next Respon. Kalau minggu lalu kita belajar tentang respon, mempercayai janji Tuhan. Nah, minggu ini kita tidak lagi belajar tentang mempercayai janji Tuhan, tapi kita akan mempelajari bagaimana respon berikutnya setelah janji Tuhan itu terjadi. Ketika janji Tuhan itu digenapi, pembaharuan, lawatan, dan penyegaran dalam segala berkat yang kita terima, baik tubuh, jiwa maupun rohani kita. Saya akan bagikan beberapa hal yang berkaitan dengan keterampilan rohani. Izinkan saya menggunakan kata keterampilan rohani, karena memang ada keterampilan lain, dan salah satunya adalah keterampilan atau kecerdasan rohani. Itu kita harus miliki, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita terampil meresponi atau menyikapi atau menanggapi ketika, perhatikan kata ketika, janji pembaharuan tiba. Saya ulangi Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar tentang menantikan dan mempercayai janji
tentang pembaharuan, tentang anggur baru, tentang respon. Nah, hari ini kita akan belajar respon berikutnya atau next respon ketika lawatan Allah anggur baru itu terjadi. Apa yang harus kita lakukan lebih lanjut, lebih jauh, tanggapan kita, sikap kita. Ini yang saya maksud dengan next respon yang akan kita pelajari pada minggu ini. Mari baca ayat pendahuluan Bapak Ibu sekalian di dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 3 supaya tidak terlalu panjang, lalu ayat 5 dan ayat 6, nanti saya akan baca ayat yang lainnya. Mari Bapak Ibu buka satu ayat pendahuluan, Mazmur 126 ayat 3 terlebih dahulu. Lalu nanti kita lompat ayat 5 dan ayat 6 dan nanti kita akan membaca juga ayat yang ke-1. Beberapa bagian ayat di dalam Mazmur 126. Demikian firman Allah pada ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini saya katakan kairos atau lawatan Tuhan telah tiba bagi umat Israel yang digambarkan dengan kata Sion. Dan itu nanti kita akan aplikasikan ke dalam kehidupan kita di dalam zaman sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, ayat 3 berkata Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat ini saya sebut ayat yang menyatakan kairos, janji lawatan Allah itu telah tiba, telah terjadi atau sedang terjadi, tidak lagi ditunggu. Nah, bagaimana keadaan yang terjadi ketika lawatan itu datang, pembaharuan itu datang, terjadi ketika anggur baru itu tercurah, ditiriskan terus-menerus. Apa atau bagaimana keadaannya? Kita lihat di dalam Mazmur yang sama, pasal yang sama, ayat yang ke-1. Dikatakan pada ayat yang ke-1, demikian bunyinya, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika kairos itu terjadi, pemulihan itu terjadi, ketika kairos itu datang, anggur baru dicurahkan, dan ini adalah tema gereja kita. Lalu dikatakan dalam ayat 1, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi Bapak Ibu, ayat 3 menyatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Kairos itu terjadi, janji Tuhan itu digenapi. Kita tidak lagi mempelajari tentang menunggu janji, itu minggu lalu. Ya, kita hari ini mempelajari tentang ketika janji itu digenapi, respon berikutnya seperti apa, next responnya seperti apa. Nah, ayat ketiga saya ulangi sekali lagi, janji itu terjadi. Dan ketika janji itu terjadi, keadaannya seperti apa? Dalam ayat 1 dikatakan, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika pembaharuan dan lawatan itu terjadi, keadaan berubah secara drastis, secara cepat dan luar biasa, sampai digambarkan seperti orang yang mimpi atau bermimpi. Seperti apa realnya? Sebuah gambaran keadaannya, sehingga dikatakan keadaan itu terjadi seperti kita nggak percaya, kayak orang mimpi aja, tapi ada, real terjadi ketika kairos itu datang. Nah, ini yang kita akan responi berikutnya. Lihat, keadaannya adalah secara real digambarkan seperti orang bermimpi. Itu seperti apa? Ayat 5, mari kita baca. Begini keadaannya Bapak Ibu. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, itu realita yang pernah mereka jalani, akan menuai dengan bersorak-sorai. Itu kayak mimpi. Tidak terfikir yang tadinya penuh dengan derai air mata, ketika kairos lawatan Allah terjadi, maka akan berubah menjadi sorak-sorai. Itu yang dikatakan seperti orang bermimpi. Ayat 6.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur, karena sulitnya menabur itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Ingat ada masa menunggu, itu kronos ya. Menunggu benih itu masuk ke dalam tanah, berakar, bertunas, lalu semakin tumbuh. Itu ditabur dengan menangis. Pulang pasti dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau saudara hubungkan dengan ayat tema gereja kita di dalam Yoel maupun Amos, maka itu akan terjadi apa Bapak Ibu? Susul menyusul antara panen dengan menabur. Antara si pemanen dengan si penabur itu susul menyusul. Itulah keadaan yang digambarkan seperti orang bermimpi. Nggak pernah kepikir ini bisa terjadi begitu drastis, begitu tidak terduga, dan kejadiannya sangat beda dengan pengalaman-pengalaman yang sebelum Kairos, lawatan Allah, anggur baru itu tercurah. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan kita harus yakin, kita harus punya pengharapan. Ayat tadi yang kita baca di dalam ayat pendahuluan itu menggambarkan bahwa ada sukacita setelah mengalami duka cita. Ada penghiburan setelah mengalami masa-masa dikecewakan. Akan ada hari esok setelah merasakan seolah-olah hari esok itu gelap dan tiada. Selalu akan ada pembaharuan berkat bagi orang-orang yang meresponi dengan percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin, bahwa janji Allah itu benar. Dan minggu lalu kita sudah pelajari bagaimana Raja Yoram dengan ajudannya yang tidak percaya kepada janji Tuhan lewat Nabi Elisa. Akhirnya mereka hanya menonton, bahkan ajudannya binasa diinjak-injak di pintu gerbang. Itu adalah respon yang buruk. Dan saya mengajak saudara minggu lalu, mari kita meresponi dengan benar. Percaya, jangan tidak percaya. Nah, hari ini lewat ayat pendahuluan ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang next respon dari kehidupan seorang yang bernama Yefta. Bagaimana dia bersikap terhadap masa lalunya dan bagaimana dia meresponi ketika Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bangkit dari masa lalunya. Dia tidak lagi berada dalam posisi menunggu Kairos, menunggu janji, tapi Yefta sudah berada dalam posisi mengalami Kairos, mengalami lawatan Tuhan. Lalu respon Yefta seperti apa? Sekali lagi, itu yang kita akan bahas dalam judul khotbah Next Respon. Mari baca nats utama kita, Hakim-Hakim 11. Ada beberapa latar belakang yang perlu kita ketahui dan saya akan baca dengan cepat. Hakim-Hakim 11 ayat 1 mulai. Tentang siapa dan bagaimana dan apa yang terjadi pada Yefta. Ayat 1. Demikian firman Allah. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya, jadi istri tua. Ya, sedangkan Yefta ini anak dari istri muda, istri yang lain dari ayahnya yang bernama Gilead. Ya, dan istri daripada Gilead ini, ayah daripada Yefta ini adalah istri yang berikutnya dan itu perempuan sundal. Itu yang dicatat oleh Alkitab apa adanya. Saya ulangi ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Pernyataan ini benar. Dan pernyataan ini bukan hanya benar, tetapi menusuk sampai ke dalam hati Yefta. Respon Yefta ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi dia jadi perampok. Kenapa? Karena tertolak, karena menyimpan pahit, karena menyimpan kecewa.
Ini responnya Yefta. Kalau saya boleh bilang dengan aplikasi tentang bulan Januari ini kita bicara kantong anggur. Ini adalah kantong anggur lama. Ya, respon yang buruk. Baik, Bapak Ibu, penolakan seperti yang dialami oleh Yefta itu seringkali menimbulkan duka yang dalam dan luka yang dalam, bahkan trauma. Mungkin saudara jarang memperhatikan adanya trauma-trauma dalam kisah-kisah di Alkitab yang terjadi pada diri hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus dalam Alkitab. Nah, saya seorang konselor yang saya pelajari secara mendalam, salah satunya adalah ada banyak trauma masa lalu yang tak disadari. Dan dibawa sampai hari ini orang itu merasa tidak ada apa-apa. Padahal perilakunya, responnya adalah akibat trauma masa lalu yang belum selesai. Baik, lanjut Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, luka yang dialami oleh Yefta ini adalah luka yang disebabkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia, yang tinggal serumah dengan dia, saudara tirinya. Dan luka yang lebih dalam itu bisa juga terjadi karena sikap ayahnya yang tidak memberikan teladan yang baik dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Oh Bapak Ibu sekalian, ada banyak alasan Yefta lari dari rumah, berkumpul dengan para petualang dan jadi perampok. Tetapi alasan ini bukan kebenaran, walaupun itu benar, realitanya seperti itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kedukaan yang lebih dalam itu terjadi ketika Yefta semakin merasakan dirinya seorang diri. Ya, dirinya seorang diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya juga bisa mengalami luka dan kedukaan seperti Yefta. Misalnya secara kerohanian ya, kita berdoa. Doa kita belum juga dijawab oleh Tuhan. Itu bisa membuat saudara terluka dalam tanda kutip dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan saya, enggak menggubris saya, enggak memperhatikan saya. Itu bisa direspon oleh orang-orang tertentu dengan cara apa? Enggak mau ibadah lagi, enggak mau pelayanan lagi, enggak mau doa, apalagi nyebut nama Tuhan, enggak Tuhan-Tuhanan. Itu gambaran orang-orang yang terluka dan itu pasti ada background masa lalu yang belum selesai. Misalnya sakit yang tak kunjung sembuh, sudah berdoa sendiri pakai puasa, sudah mendatangkan hamba Tuhan import dan ekspor gitu ya, luar negeri dan dalam negeri, enggak sembuh-sembuh juga. Ujung-ujungnya apa saudaraku? Luka, kecewa sama Tuhan dengan hamba Tuhan. Misalnya yang lain, kegagalan dalam pernikahan, kegagalan dalam membina rumah tangga, apalagi kegagalan dalam menjalin cinta dengan seorang yang dicintainya, yang bakal akan dinikahinya, ternyata putus di tengah jalan. Oh, itu semua bisa menimbulkan luka dan persoalan-persoalan trauma. Misalnya gagal dalam studi, gagal mencapai S1, gagal mencapai S2, gagal lulus SMA dan lain sebagainya. Nah, akibatnya itu bisa menimbulkan luka karena terluka, baik karena orang maupun keadaan yang menyakiti hidupnya. Nah, Yefta ini lari dari rumah, berkumpul dengan para perampok. Orang-orang yang mengalami trauma, orang-orang yang mengalami luka seperti Yefta juga bisa kita alami Bapak Ibu. Dan kita bisa jadi orang yang tertutup. Yang gak suka dengan perkumpulan banyak orang, sensitif dengan orang kalau bicara serius, seolah-olah membicarakan aku. Apalagi mereka bertiga ngobrol di sana, kok matanya tertuju kepada saya. Itu ada rasa seperti saya ini dibicarain sama dia. Orang-orang seperti itu harus sadar, Anda kalau punya perilaku dan perasaan seperti itu, Tuhan mau kita pulih. Mudah tersinggung, apatis, ya skeptis, nggak pernah percaya, nggak pernah yakin, nggak pernah peduli, ya skeptis jadinya, nggak ada inisiatif, ya sudah ngeflow saja, apatis, nggak ada harapan. Itu semua karena masa lalu seperti yang dialami oleh Yefta. Bapak Ibu pernah dengar seorang yang membantai orang-orang Yahudi, Adolf Hitler, ya. Hitler itu punya riwayat hidup yang sangat pahit dengan apa? Dengan ayahnya. Ayahnya orang Yahudi, tetapi ketika dia kecil, ayahnya penyiksa ibunya.
Ya, ayahnya sangat kejam terhadap dia. Tumbuh rasa benci dan kebencian tumbuh berkembang dengan peristiwa-peristiwa tambahan lainnya ketika dia remaja dan pemuda. Dikecewakan dengan perempuan Yahudi, hidupnya rasanya hancur karena perempuan Yahudi. Singkat cerita, luka yang dibiarkan oleh Adolf Hitler ini menimbulkan reaksi respon yang buruk. Akhirnya orang Yahudilah yang dibantai padahal dia adalah darah Yahudi. Aneh tapi nyata. Bapak Ibu, pelajaran dari Yefta ini perlu kita dalami supaya kita punya next respon yang benar. Mari kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami seperti Yefta. Perasaan saudara seorang diri rasanya gak ada yang peduli. Yang ada cuman penghakiman demi penghakiman. Yang ada cuman tudingan demi tudingan. Yang ada cuman label demi label yang buruk. Mungkin saudara merasa dihina, tidak diperhitungkan. Mungkin saudara merasa dihakimi, saudara disalahpahami. Mungkin saudara merasa sebagai suami yang gak dihargai. Saudara mungkin merasa sebagai istri yang gak dilindungi, gak disayangi. Atau ada anak-anak muda yang merasa tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini kecuali pergi ke tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jika Anda mengalami problem ini, buka hati saudara. Tuhan hendak menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Tuhan mau membimbing saudara untuk melakukan respon yang benar. Dan ini bukan bicara, minggu ini tidak sedang bicara tentang menanti janji Tuhan, tapi minggu ini kita sedang bicara tentang menerima lawatan Tuhan, lalu respon berikutnya apa yang kita akan lakukan. Mari kita akan pelajari lebih jauh seperti yang dilakukan oleh Yefta. Apa yang terjadi pada Yefta, Bapak Ibu? Yefta menyambut ketika dia sudah lari dari rumah, lalu tua-tua Gilead merasa ada musuh yang hendak menghancurkan bangsa mereka. Lalu tua-tua Gilead tentu ingat kepada Yefta, lalu datang kepada Yefta di tempat pelariannya Yefta dan minta tolong kepada Yefta. Dan apa yang dilakukan oleh Yefta? Yefta merespon. Ini yang saya sebut next respon yang kita akan pelajari dari Yefta. Minggu lalu kita sudah belajar tentang respon percaya atau tidak percaya. Pak Wayan juga pada minggu yang ketiga mengajar firman Tuhan tentang bagaimana percaya air biasa berubah menjadi air anggur. Bapak Ibu, saya mau tambahkan sedikit. Bagaimana Yefta membuang kantong lamanya, lalu dia menggunakan kantong anggur yang barunya, lalu dia berjalan dalam respon yang berikutnya. Pasal 11 ayat 4 sampai dengan 8, dengan cepat saya bacakan. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Bapak Ibu berhenti di sini ayat 6. Ini saya sebut ayat 6, Kairos Tuhan datang atas Yefta. Yefta diminta untuk jadi panglima perang mereka, padahal Yefta itu dihina, ya dibuang, tidak dihargai, diusir. Sekarang kalau lagi butuh dicari. Tetapi secara rohani saya lihat ini adalah Kairos Tuhan untuk Yefta. Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar tentang Kairos. Saudara mesti jeli, saudara mesti peka. Kairos Tuhan itu seperti apa dan kapan terjadi atas hidup saudara. Saudara mesti merespon dengan respon yang benar pada tahapan skill keterampilan rohani kita yang berikutnya. Lalu ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Apa yang diucapkan Yefta ini benar. Dia seolah-olah hanya dimanfaatkan dan tidak ada kata minta maaf. Yang ada cuman minta tolong tetapi tanpa mengakui kesalahan. Ayat 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Ya, udahlah diakui, kami butuh engkau Yefta. Dan apa yang diresponi? Bagaimana Yefta meresponi? Next respon yang dilakukan oleh Yefta ayat 11, perhatikan. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima
mereka, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Bapak Ibu sekalian, dari ayat 11 ini kita bisa melihat ternyata Yefta mau memulai hidup yang baru. Dia memberikan respon yang benar, dia mau bangkit, dia sediakan kantong anggur yang baru. Dia tahu ini adalah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan membawa dia naik, bukan lagi menjadi ekor jadi kepala, tapi jadi kepala. Ya, dia sedang masuk dalam kairosnya Tuhan. Dia memang anak perempuan sundal, tetapi dia sadar dia ada dalam kairosnya Tuhan. Waktu di mana Tuhan sedang mengangkat dia, waktu di mana Tuhan akan memulihkan masa lalunya, dia akan jadi pahlawan yang gagah perkasa, yang dihormati. Dan dia akhirnya, Bapak Ibu sekalian, dia setuju. Ya, dia setuju. Dia melakukan apa yang diminta oleh para tua-tua ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan pelajari poin pertama. Tidak cukup hanya respon percaya, menanti janji Tuhan, tetapi kita harus merespon pada respon berikutnya, memberikan tanggapan dengan cara menanggapi cara yang lain ketika kairos Tuhan itu datang. Yang pertama Bapak Ibu, next respon yang pertama bagi Bapak Ibu yang mengikuti rangkaian khotbah dari minggu pertama sampai minggu keempat, dan ini adalah minggu kelima, maka next respon yang pertama adalah seperti Yefta, membawa kantong baru kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-11b. Perhatikan ayat 11b. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Bapak Ibu sekalian, mengapa kantong anggur yang baru harus kita bawa kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita harus membawa respon kita yang baik ini, yang bukan hanya percaya, tetapi kita harus melanjutkan respon kita yang berikutnya. Apa itu? Kita bawa respon kita ini kepada Tuhan. Kita membawa kantong anggur baru kita kepada Tuhan, supaya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Ingat Bapak Ibu, respon kita kepada Tuhan bukan hanya percaya Tuhan akan melawat saya, tapi respon kita berikutnya adalah membawa iman percaya kita, komitmen kita kepada Tuhan, seperti Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Kita harus minta supaya Tuhan bekerja di dalam kita. Ketika kita sudah memberikan respon percaya, lalu kairos itu datang, lawatan itu datang, dan kita sudah menyediakan kantong anggur yang baru, maka yang harus kita lakukan next responnya adalah bawalah kantong anggur baru itu kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja di dalamnya. Penting Bapak Ibu, perhatikan poin ini penting. Sebab kalau Anda dan saya tidak membawa komitmen kita, tidak membawa tekad kita, tidak membawa kerinduan kita untuk masuk dalam tahun anggur yang baru, tahun pembaharuan, maka dengar baik-baik, iblis akan terus berusaha menghalang-halangi saudara menggunakan kantong anggur yang baru tahun ini, supaya Anda tidak mengalami anggur baru yang Tuhan berikan. Contoh misalnya, dalam kitab Nabi Daniel, 21 hari dia berdoa untuk bangsanya, tapi doanya itu rasanya ada yang menahan, ada yang menghambat. Ternyata betul, ada kuasa kegelapan iblis yang menghambat doanya, menghalang-halangi doanya. Sampai utusan Tuhan berbicara kepada Daniel, Daniel, aku ada, aku membela engkau sejak hari pertama engkau berdoa, aku melihat engkau. Jadi Bapak Ibu, contoh kayak Daniel ini ya, niat respon yang baik, berdoa untuk bangsanya, tapi niat itu gak cukup hanya ada niat, lalu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab iblis selalu mencoba menghalang-halangi, menghancurkan, membuat gagal respon kita yang sudah baik ini, supaya kita tidak masuk pada respon yang berikutnya. Nah, itu contoh Daniel. Contoh yang lain misalnya Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam surat Tesalonika berkata, berkali-kali aku hendak datang kepadamu, tetapi selalu terhalang. Niat Paulus untuk datang mengajarkan firman Allah kepada jemaat Tesalonika, menghibur dan menguatkan jemaat Tesalonika, niat yang baik ini
dihalangi, ada banyak penghalang. Nah, maka poin yang pertama, next respon yang pertama adalah setelah Anda dan saya minggu lalu belajar bagaimana kita jangan sampai jadi orang yang gak percaya, tapi percayalah kepada janji Tuhan, itu adalah respon. Lalu yang hari ini kita akan bicara tentang next respon yang pertama adalah, saya ulangi, bawalah kantong anggur yang baru itu kepada Tuhan. Yefta mencari Tuhan, dia membawa segala perkaranya kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang 11b tadi, dikatakan Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Setelah dia membawa perkaranya kepada Tuhan, membawa respon yang berikutnya dia bawa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 29. Perhatikan ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Jadi roh Tuhan menghinggapi dia ketika dia membawa next responnya, ketika dia membawa tanggapan berikutnya, ketika dia membawa inisiatifnya untuk masuk dalam kegerakan Allah yang melawat dia. Dia bawa itu perkaranya kepada Tuhan, dan akibatnya roh Tuhan menghinggapi Yefta. Yefta dipakai Tuhan, dan dia mengalami Tuhan hadir dalam respon kehidupan, meninggalkan masa lalunya. Aku memang pernah tersakiti, aku memang pernah dihina, aku memang anak perempuan sundal, ayahku memang tidak bisa memberi teladan yang baik. Dia tinggalkan itu, dan ketika dia tinggalkan itu, niatnya itu dia bawa kepada Tuhan. Next responnya itu dia bawa kepada Tuhan, dan Tuhan turut bekerja. Roh Allah menguasai hidupnya, dan respon yang dia lakukan ini ditolong oleh Tuhan untuk tergenapi. Ingat Bapak Ibu, iblis akan menghalang-halangi kita. Ketika Anda merespon, oke, saya mau jadi suami yang pimpin mesbah keluarga. Ketika engkau ambil keputusan itu, gak lama, menit berikutnya iblis akan ganggu supaya responmu itu gagal dilaksanakan. Hati-hati. Jadi kita perlu bawa anggur baru kita ini, respon yang benar ini kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yefta bawa hidupnya kepada Tuhan. Dia harus mengandalkan Tuhan. Dia belajar dari masa lalu. Dia merespon dengan kekuatannya sendiri. Dia kecewa, dia lari, dia kumpul dengan para petualang. Dia sadar itu salah. Sekarang dia bawa respon yang baru. Next responnya kepada Tuhan. Dia minta Tuhan, dia butuh Tuhan, dia butuh nasihat Tuhan, dia butuh direction Tuhan, arahan dari Tuhan. Dia butuh kuasa Tuhan. Saya dan saudara butuh Tuhan. Bawa responmu kepada Tuhan. Bawa komitmenmu kepada Tuhan. Bawa tekad dan kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam respon kita. Kita penuh dengan kelemahan, tapi ketika kita bawa kepada Tuhan, Allah turut bekerja. Penghalang-penghalang Tuhan akan tunjukkan, dan kita akan berperang secara rohani, dan kita akan menang. Sehingga next respon kita pun terjadi dengan begitu ajaib. Memulai kehidupan yang baru tanpa melibatkan Tuhan itu bahaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, bangun kesadaran kita butuh Tuhan. Bangun kesadaran respon kita yang baik tidak mudah kita jalani begitu saja. Enggak. Contoh kalau ada anak muda yang dengar khotbah pagi ini, atau sore ini, atau malam ini. Oke, 2021 saya mau bangun lebih awal, saya mau saat teduh 30 menit atau minimal 15 menit. Dalam nama Yesus, ini respon anggur baru, kantong baru saya ya Tuhan. Itu enggak gampang saudara jalani. Hari pertama bisa, hari kedua bisa, hari ketiga mulai rasa males bangun lebih awal. Hati-hati. Jadi saudara butuh Tuhan, butuh penyertaan Tuhan terus, supaya perjalanan kita dari bulan ke bulan dan 1 tahun dalam spiritual journey kita ini, kita boleh berhasil sampai kepada apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu sekalian, mari kita bawa kantong anggur baru kita kepada Tuhan. Ini next respon yang ke satu. Ya, bawa kantong anggur baru kita kepada Tuhan, itu next respon yang ke satu. Sekarang yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua saya pelajari dari Yefta. Setelah dia membawa responnya kepada Tuhan, meminta Tuhan terlibat dalam respon yang dia berikan kepada tua-tua Gilead untuk berperang, membela bangsanya.
Dia tidak sanggup sendiri. Tapi respon yang kedua, next respon yang kedua apa? Ini yang penting juga, yaitu bukan hanya membawa kantong anggur baru kepada Tuhan, tapi merawat kantong anggur itu. Nah, ini penting. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi pada Yeftah? Setelah dia membawa hidupnya kepada Tuhan, membawa perkaranya kepada Tuhan, membawa komitmennya, membawa tekadnya, membawa keputusannya untuk tinggalkan kantong anggur yang lama, hidup dengan kantong anggur yang baru, hidup dalam kairosnya Tuhan, hidup dalam lawatan Tuhan. Apa yang terjadi setelah dia membawa perkaranya, kantong anggur barunya ini kepada Tuhan? Yang terjadi, saudara, baca ayat pasal 11 ya, pasal yang sama, ayat 32 dan 33. Begini. Firman Tuhan berkata, kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Tuhan menyerahkan Bani Amon yang kuat ini ke dalam tangan Yeftah dan prajuritnya. Ayat 33, perhatikan. Yeftah atau ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, orang-orang yang memusuhi Bani Amon ini. Mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Bapak Ibu sekalian, dengarkan pesan Tuhan. Setelah Yeftah membawa kantong anggur barunya kepada Tuhan, dia mulai berperang. Dia menjadi panglima perang bagi bangsanya melawan Bani Amon. Dan Alkitab mencatat, dia tidak berperang sebentar. Dia tidak berperang untuk memerangi 1-2 kota. Dia berperang lama, terus berperang sampai dicatat 20 kota dia tundukkan. Ini adalah satu hal yang perlu saudara dan saya pelajari. Apa yang harus kita pelajari? Merawat kantong yang baru itu, salah satunya adalah Tuhan mau bicara, saudara mesti belajar tekun, berjalan di dalam kantong anggur yang baru, berjalan di dalam respon yang benar. Maka next respon yang kedua yaitu merawat kantong anggur itu. Yeftah, ya Bapak Ibu sekalian perhatikan, setelah membawa perkaranya kepada Tuhan dan Roh Allah mengurapi dia, bukan tidak ada kesulitan. Kesulitan tetap ada. Dia harus terus berperang. Dia harus terus berperang. Dia harus mengalahkan kota yang ke-1, kota kedua, sampai 20 kota bahkan lebih. Ini bicara apa? Ini bicara Anda perlu tekun. Ketika perjalanan rohani Anda mulai di awal bulan Januari 2021 ini dengan respon yang benar, maka next respon yang kedua adalah rawatlah kantong anggur barumu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang bangkit dan memulai kehidupan yang baru itu seperti membawa kantong anggur yang baru. Dia harus merawatnya. Yang harus dia rawat adalah apa? Komitmennya itu, tekadnya itu, kemauannya itu. Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda harus merawat kantong anggur yang baru, maka saudara saya mau ingatkan, seperti yang saya alami. Apa itu? Akan ada masa ujian lagi. Ya, akan ada tantangan lagi. Akan ada apa saudaraku? Akan ada luka-luka baru karena ucapan suami, ucapan istri, ucapan teman segereja. So mesti aware. Saudara, dengan memberikan respon kantong anggur yang baru, kita masuk dalam kairosnya Tuhan. Bukan berarti masalah selesai, bukan berarti hatimu gak bisa terluka lagi, bukan berarti sekitarmu jadi orang yang berubah menjadi malaikat. Enggak, mereka mungkin tetap dengan kantong anggur yang lama. Oleh karena itu mesti rawat responmu, rawat kantong anggurmu. Rawat itu. Bukan hanya luka, bisa akan muncul apa saudara? Kelambanan rohani muncul kembali. Akan muncul apa Bapak Ibu Saudara? Kemalasan lagi untuk berdoa rutin, kemalasan lagi untuk bersaksi, kemalasan lagi untuk ibadah. Makanya rawatlah kantong anggurmu. Cara merawatnya bagaimana? 2 kata saja yang sering saya katakan, jaga hati.
Jaga hati. Jaga kualitas ibadah, baik pribadi saat teduh maupun kualitas ibadah bersama dengan keluarga dan bersama dengan jemaat. Untuk saat ini masih pandemi, masih secara online. Jaga hatimu, jaga kekudusan, jaga ketulusan. Yefta tidak selesai satu kota, 20 kota bahkan lebih. Ini bicara dalam keputusan menjalani dengan kantong anggur yang baru. Tidak berarti masalah selesai, tantangan hilang, cobaan tidak ada, iblis tinggal diam. Tidak, saudara dan saya harus sadar, rawat kantong anggur barumu. 2 kata, jaga hati. Kalau saudara sebagai suami, saudara bertekad untuk berubah menjadi suami yang baik, belum tentu istrimu juga seperti itu. Jadi rawat itu kantong anggurmu. Saudara sebagai istri, saudara bertekad menjadi istri yang berubah, yang baik seturut dengan firman Allah. Belum tentu suamimu menganggap itu baik, bahkan mungkin dia semakin menjadi-jadi menyakiti hatimu. Tantangan buat kita semua. Halo? Jangan Anda naif ya, naif itu bahasa keren. Bahasa konyolnya adalah bodoh. Kalau saya bawa kantong anggur baru kepada Tuhan, kalau 2021 saya hidup dengan kantong anggur yang baru, maka sekitar saya, suami saya, istri saya, anak saya, papa mama saya pun ikut berubah jadi para malaikat. No. Mungkin mereka semakin menjadi pengkhianat, saudara. Hati-hati ini. Maka harus jadi apa? Pribadi yang paham. Rawat kantong anggur barumu. Jangan sampai kembali ke kantong anggur yang lama. Jangan sampai saudara mencari anggur yang lama. Tuhan mau kasih anggur yang baru. Bagaimana dengan 5 minggu berjalan? Apakah anggur barumu sudah terjadi dengan kantong anggur yang baru? Puji Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kantong anggur barumu masih engkau pakai? Atau cuma seminggu saja? Kamu nampak berubah, memberi respon yang baik terhadap pelayanan, terhadap ibadah, terhadap pasangan, terhadap keluarga, terhadap masalah. Lalu hari yang ke-8, minggu yang kedua, kantong barumu koyak, kantong barumu terbuang, kantong barumu kau ganti. Dengan apa? Kantong lama. Saya sudah memperhatikan, ada sudah. Dan saya menyayangkan, baru jalan 2-3 minggu, new wine, anggur baru, kantong baru. Orang Jawa bilang jeketek, kembali ke kantong yang lama. Kan aneh yang kayak begini. Khotbah ini penting didengar oleh saya dan kita semua. Jadi respon yang pertama, bawa kantong anggur baru kepada Tuhan, minta Tuhan terlibat. Lalu next respon yang kedua, rawat kantong anggur barumu itu. Karena akan ada orang yang melukaimu lagi. Akan ada iblis yang menyobek-nyobek kantong anggur barumu. Akan ada rasa malas datang kembali. Akan ada cobaan datang kembali. Akan ada godaan datang kembali. Akan ada luka-luka baru yang akan menusuki hati dan perasaanmu. Kalau engkau gak rawat kantong kulitmu yang baru, maka kantong kulitmu yang baru itu akan sobek-sobek. Anggur baru itu akan tercecer. Ini tidak hanya ditunjukkan dengan penampilan. Kita masih ibadah, kita masih ke gereja, enggak cukup. Ini perlu kejujuran hati kita. Saya masuk pada bagian penutup. Bapak Ibu Saudara, jaga hati. Itu ada pada Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada bagian penutup ini saya mau bilang begini. Bapak Ibu, perasaan kita semua bisa terganggu lagi. Hati kita bisa luka lagi. Godaan dan cobaan akan bisa datang lagi. Peristiwa-peristiwa dan keadaan yang mengecewakan bisa muncul lagi. Iblis akan terus berusaha menyeret kita untuk gunakan lagi kantong kulit yang lama. Maka perlu jaga hati.
Bukan hanya keputusan percaya janji Tuhan ya dan amin. Bukan hanya keputusan percaya akan ada kairos Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, ketika kita menerima janji Tuhan, ketika kita mengalami kairos Tuhan, maka respon berikutnya adalah, next responnya adalah, bawa responmu itu kepada Tuhan. Bawa kantong anggur barumu kepada Tuhan. Dan jangan lupa, rawatlah kantong anggurmu itu. Jam doamu, saat teduhmu, ibadahmu, ketulusanmu, kekudusanmu dijaga. Itu semua adalah mendukung proses di mana kantong anggur baru kita dirawat dengan baik. Jangan biarkan kantong baru kita koyak hanya jalan beberapa minggu. Saya berdoa, kantong anggur kita kuat sampai Maranatha Tuhan datang. Engkau terus mengalami Tuhan. Oh, lewat lembah kekelaman, haleluya, mengalami Tuhan. Lewat lembah-lembah kedukaan, haleluya, mengalami Tuhan. Lewat lembah-lembah yang penuh dengan penyakit, oh, Tuhan menyertai. Lewat lembah-lembah yang penuh dengan orang-orang yang mengecewakan, menghakimi, oh, bersama dengan Tuhan. Saya berdoa, Anda dan saya, bukan saudara, saya juga butuh merawat kantong anggur saya yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Komitmen itu baik, tapi komitmen tanpa melibatkan Tuhan itu akan memunculkan masalah baru. Mari datang kepada Tuhan. Naikkan satu pujian, Yesus kau kebenaran. Mulai dari refnya saja, katakan, kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Hatiku tetap menyembah Tuhan, mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Naikkan pujian dengan segenap hati kita. Undang, bebaskan, izinkan Roh Kudus menjamah kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Siapa para suami yang tahun lalu Anda penuh dengan kecewa, luka, rendah diri karena engkau gagal? Kalau engkau sudah percaya akan ada kairos Tuhan, maka bawa percayamu itu dalam hadirat Tuhan. Kalau ada para istri yang tahun lalu engkau berjuang seolah-olah sendiri mempertahankan keutuhan nikahmu, keutuhan keluargamu, hari ini libatkan Tuhan dan jaga hatimu supaya kantong anggur barumu tetap kuat. Anak-anak muda, siapapun, Tuhan sedang menyapa saudara. Tuhan sedang jangkau hatimu, yang mungkin sedang kau simpan tutup rapat sampai minggu kelima ini. Tuhan menyapa saudara dengan kasih. Tuhan mau berperkara denganmu. Dia mau terlibat dalam hidupmu sampai kau mencapai keberkesempurnaan seperti Yesus. Naikkan pujian sekali lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan menjamah setiap hati di mana saudara sedang mendengarkan khotbah ini. Tuhan sedang menjamah setiap hati dan Dia berkata, mari bersama dengan aku nak, mari jalani hidupmu dengan kantong anggur yang baru dan jangan biarkan tercabik-cabik lagi. Tuhan sedang memberkati usaha saudara untuk mengambil komitmen, bertumbuh, merespon segala perkara dengan benar, mempercayai janji Tuhan. Mari berdoa, taruh tangan kanan di dada. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati. Kami butuh Tuhan terlibat dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan terlibat dalam respon kami yang benar ini. Kami butuh Tuhan, campur tangan Tuhan. Iblis berusaha menghancurkan perjalanan anggur baru yang kami sedang jalani ini. Dan kami minta Tuhan terlibat menolong kami. Juga mampukan kami untuk merawat komitmen kami, jam doa kami, saat teduh kami, ibadah kami, kekudusan kami, ketulusan hati kami, keterbukaan kami terhadap Roh Kudus, dan kejujuran kami di dalam menghadapi setiap persoalan dan keadaan. Kami mau rawat, kami mau sungguh-sungguh jaga, supaya kami jangan menggunakan kantong anggur yang lama lagi, supaya jangan anggur baru itu tercecer dan sia-sia. Tuhan menjamah setiap pribadi. Bebaskan hatimu. Tuhan mau menjamah engkau lebih lagi. Setelah jam ibadah ini selesai, Tuhan mau tetap berurusan dengan saudara, hingga saudara boleh sungguh-sungguh mengalami lagi dan lagi anggur itu tercurah. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setiap benih firman itu ditaburkan di tanah hati kita. Dan saya berharap tanah hati kita adalah tanah yang subur. Baik, sebelum saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk memimpin kita dalam doa syafaat dan doa persembahan, izinkan saya mengingatkan kembali, setelah sekian bulan saya tidak banyak bicara tentang pandemi. Bapak Ibu sekalian, ini bukan berita baru, tapi saya mau sampaikan, COVID itu ada. Ya, ini bukan konspirasi. Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Kalau itu ada background antikris, ada background bisnis dan lain sebagainya, silakan kalau saudara mau urus. Tapi saya tidak mau urus itu. Saya tahu COVID itu ada. Karena COVID itu ada, maka saudara mesti percaya. Kalau nggak percaya, kalau masih belum percaya, saya suruh saudara tanyalah kepada keluarga-keluarga atau kenalan kita yang terkena COVID, yang sembuh atau yang akhirnya meninggal. Saya tahu ada beberapa pendeta di Denpasar meninggal. Kalau saudara belum percaya COVID itu ada, saya percaya ada. Itu bukan isapan jempol, itu bukan narasi-narasi yang dibuat menakut-nakuti kita. Kalau ada yang menghubungkan dengan unsur bisnis, vaksin dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita. Kita ini sedang menghadapi realita COVID itu ada. Nasihat saya, kalau saudara belum percaya, tanyalah kepada keluarga atau teman-teman kita yang keluarga mereka terkena COVID. Bagaimana kalutnya mereka, bagaimana sulitnya mereka menghadapi. Yang kedua tentang COVID, Bapak Ibu saya ingatkan, penjangkitan masih tinggi. Ya, PSBB yang terus diperpanjang, Jawa Bali terus diperpanjang. Itu salah satu tanda penjangkitan masih tinggi. Tanda yang kedua, tingkat terisinya rumah sakit di atas 60% seluruh Jawa Bali, itu tanda kedua penjangkitan itu masih tinggi. Dan ini sangat emergensi. Di
DKI bahkan kalau nggak salah sudah mencapai angka 80% tingkat terisinya rumah sakit. Ini mengerikan. Pesan saya yang ketiga terkait dengan COVID, tetaplah disiplin laksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jangan abai. Jangan saudara, maaf ya, pakai masker tapi diturunkan gitu ya. Nggak enak. Siapa bilang enak? Yang enak itu makan soto, itu baru enak. Ya, nggak enak pakai begini. Tapi ini protokol kesehatan. Ini cara yang baik selain jaga jarak, cuci tangan. Jangan juga saudara taruh di sini. Nah, ya. Jadi penahan dagu, nggak ada gunanya. Setelah dagu kita kotor, kita pasangin masker ke dagu, yang kotor nempel di masker kita masukin ke hidung kita, cocok sudah. Disiplin, ganti masker berkala 4 jam. Kalau sayang-sayang ya udahlah tanya dokter berapa jam, dok, boleh lebih dari 4 jam. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang harus bekerja di luar rumah, saya berdoa Tuhan lindungi saudara. Bekerjalah. Ya, kita tidak boleh diintimidasi dengan rasa takut, tapi kita juga harus punya rasa takut. Rasa takut itu kudus Bapak Ibu, itu bukan dosa. Takut, senang, sedih itu dikasih Tuhan untuk kita aware, waspada. Kerja, saya berdoa saudara dilindungi Tuhan, tapi jangan ceroboh gitu loh. Ya, jangan keluar dari rumah bekerja ya mama, halo anak-anak doain papa ya, lalu makan siang kumpul sama teman-teman buka masker, pulang-pulang bawa apa? Saya berdoa tidak bawa apa-apa, kecuali bawa duit yang banyak. Tapi ceroboh dibuka maskernya. Klaster keluarga itu banyak Bapak Ibu. Kenapa klaster keluarga banyak? Karena dalam keluarga ada yang gak sehati. Papa mama jaga ketat, anak yang sudah remaja, alah masker. Teman-temanku loh enggak, akhirnya bawa itu ke rumah. Klaster rumah itu banyak, klaster keluarga. Yang terakhir tentang COVID saya perlu sampaikan. Jangan saudara bertanya sampai kapan ini selesai. Kita semua ingin cepat selesai Bapak Ibu. Ya, kita ingin semua cepat selesai. Kita ingin normal kembali. Bagian kita adalah jalani protokol kesehatan. Dan dengar ya Bapak Ibu, ketaatan kepada pemerintah itu bagian dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dengar itu. Orang Kristen tidak diajarkan melawan pemerintah. Orang Kristen tidak diajarkan memberontak kepada aturan-aturan yang baik yang pemerintah buat, termasuk di dalamnya protokol kesehatan. Bila perlu Bapak Ibu, tingkatkan standar protokol kesehatan saudara. Saya di rumah sudah terbiasa cuci tangan itu sehari bisa puluhan kali. Ya, itu sesuatu yang bagus, nggak apa-apa. Ya, jaga. Orang yang sudah jaga aja kena. Ada seorang hamba Tuhan terkena COVID meninggal dunia, istrinya ditanya kenapa, dari mana kenanya, nggak tahu. Padahal kami ini jarang keluar rumah. Nah, saudara bayangkan yang sering beredar-edar di sana tanpa protokol kesehatan, resikonya tinggi. Jadi pesan saya sebagai gembala dan hamba Tuhan, sekali lagi saya tidak sedang mengajak saudara untuk hidup dalam merasa ketakutan, tapi realitalah COVID itu ada. Kalau itu saudara tenggarai, saudara amati, ada unsur bisnis, ada unsur konspirasi, ada unsur-unsur yang lain termasuk antikris. Dan kita perlu pelajari nanti, yang ini lagi ribut hari-hari ini, ya ada chipnya dan lain sebagainya. Itu urusan berikutnya, yang pasti COVID itu ada. Tuhan melindungi kita semua. Yang mau taat kepada Tuhan, Tuhan juga mau bekerja melindungi kita. Biarlah himbauan ini berguna untuk kita semua. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk memimpin kita dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa syafaat dan berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pemeliharaan-Mu senantiasa kami boleh terima dan rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau memberikan
persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Baik yang belum bisa memberi, Tuhan berkati mereka sehingga di waktu yang mendatang bisa memberi. Kami saat ini berdoa syafaat Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami minta pimpinan-Mu Tuhan atas bangsa kami, perlindungan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Berkat damai sejahtera turun atas bangsa kami Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala ancaman-ancaman dan mara bahaya Tuhan. Kami berdoa minta perlindungan-Mu Tuhan atas cuaca yang ekstrim, cuaca yang buruk Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan atas bencana alam. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan buat umat-Mu, buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Mampukan pemerintah Tuhan menangani setiap masalah yang terjadi dalam bangsa kami. Setiap daerah-daerah yang sudah mengalami bencana alam Tuhan, biar pemimpin-pemimpin pemerintah Tuhan yang menangani berikan kecakapan untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dalam bangsa kami. Kami Tuhan berdoa buat orang-orang yang terkena COVID Tuhan, biarlah mereka mendapat jamahan daripada Engkau. Tuhan sembuhkan, Tuhan hiburkan dia. Biarlah Engkau Tuhan bekerja di dalam proses kesembuhan mereka. Tuhan, kami minta perlindungan juga Tuhan buat bangsa kami. Biarlah Engkau memberkati Polri, memberkati TNI Tuhan. Biar mereka juga boleh menjaga stabilitas nasional bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu, umat gereja di tempat ini Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan atas umat-Mu Tuhan dari segala wabah penyakit COVID ini Tuhan. Kami minta Tuhan darah-Mu yang berkuasa tutup bungkus umat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan juga anak-anak-Mu pekerjaan mereka Tuhan. Mari di tengah kesulitan mereka Engkau bekerja Tuhan dalam kehidupan mereka, memberkati mereka Tuhan. Setiap tangan-tangan mereka yang melakukan usaha Engkau memberkati Tuhan. Dan Engkau memelihara kehidupan mereka keluarga. Biarlah iman kami Tuhan umat-Mu teguh Tuhan berdiri, teguh percaya kepada Engkau sampai pada akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa syafaat, sudah memberikan persembahan kita dengan sukacita. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara transfer atau scan QR code ya yang ada di layar kaca televisi atau laptop saudara. Saya sudah coba berkali-kali, mudah sekali memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara itu tanpa harus keluar rumah dan ke ATM. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa, Tuhan, terpujilah nama-Mu. Umat Tuhan yang sudah beribadah, yang membawa hatinya untuk memuji menyembah Tuhan, membawa persembahannya, korban persepuluhan, korban persembahannya, dan seluruh sikap hati kami. Biarlah itu menyukakan hati-Mu. Di ujung ibadah ini Tuhan, sebelum kami mohon berkat-Mu, kami bersama mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Di bidang apapun semakin diberkati, semakin diurapi, dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan bersama kami berkata dalam nama Tuhan Yesus, mari katakan, saya sudah terima kesembuhan, saya terima kesehatan. Dalam nama Yesus sakit penyakit sudah dihancurkan. Segala kelemahan tubuh diganti dengan kekuatan baru. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam darah Tuhan Yesus. Demikian juga rumah tangga dan pernikahan jemaat Tuhan semakin hari semakin dipulihkan. Suasana sorga kami alami, suasana sorga hadir dalam rumah tangga, dalam pernikahan kami. Relasi orang tua anak dipulihkan, saudara bersaudara dipulihkan, relasi suami istri dipulihkan. Oh,
ada sukacita, damai sejahtera dalam rumah tangga dan pernikahan dalam nama Yesus. Demi juga usaha dagang, toko, warung, kantor, bisnis, apapun yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Di mana ekonomi sedang melambat, tetapi biarlah Tuhan kirimkan pekerjaan yang baru. Jika perlu Engkau bukakan ya Tuhan, dan berkati pekerjaan yang ada boleh mendatangkan hasil yang baik. Anggur baru Tuhan curahkan juga atas pekerjaan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mohon berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sepanjang umur hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang, kita diberkati. Terimalah berkat ini dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus bersama, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat bergabung di dalam ibadah online GBI Shalom, dan di kesempatan mendatang kami juga berharap bisa bergabung kembali. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat GBI Shalom dan juga semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Dan saatnya kita akan menutup ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudari ada yang membutuhkan pelayanan pribadi, silakan menghubungi nomor yang sudah tercantum di warta jemaat digital. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.